Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Pembacaan firman Tuhan dari kitab Yesaya. Kita lanjutkan pembacaan kita. Kitab Yesaya pasal 18. Ya, Yesaya pasal 18. Saya akan membaca untuk kita ucapan ilahi terhadap Ethiopia. Firman Tuhan berbunyi demikian. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarlah, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita kitab Yesaya ini berbicara bagaimana satu bangsa yang hebat, yang lalim dikatakan, yang kuat, yang gagah, ya, yang memiliki kekuatan yang ditakuti. Ya, menarik di bagian terakhir dikatakan bahwa bangsa ini akan membawa persembahan kepada Tuhan. Ya, pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap. Ya, berarti mereka nanti akan datang kepada Tuhan, akan menyembah Allah. Ya, akan sujud kepada Tuhan. Mereka akan memuliakan Tuhan. Tadinya kalau kita melihat, sesungguhnya bangsa ini adalah bangsa yang gagah, ulet, dan menarik di situ bangsa yang lalim. Ya, yang melakukan hal yang jahat sebenarnya. Dan juga bangsa ini pernah juga menindas bangsa Israel. Ya, tetapi pada akhirnya kita lihat bangsa ini akan datang kepada Tuhan. Nah, bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Jadi mereka akan datang kepada Tuhan. Jadi bangsa Ethiopia adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Ya, di mana bangsa ini pun akan datang kepada Tuhan. Ya, akan terjadi hujan pertobatan bagi bangsa itu. Sehingga yang tadinya mereka bangsa yang lalim, bangsa yang suka berperang, bangsa yang ditakuti, bangsa yang melakukan hal yang tidak berkenan kepada Allah, tetapi pada akhirnya mereka akan datang kepada Tuhan. Mereka akan menyembah Tuhan.
mereka akan memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah karya Allah yang besar. Ini adalah karya Allah yang luar biasa. Ya, firman Tuhan yang mengatakan bahwa mereka akan datang kepada Tuhan. Mungkin dalam perjalanan hidup kita menyaksikan ada bangsa-bangsa yang begitu bengis, begitu jahat, begitu tindakannya ya jauh daripada kebenaran, atau pribadi-pribadi yang kita lihat mereka melakukan hal-hal yang jahat, bahkan menganiaya orang-orang percaya, menista nama Tuhan. Nah, kalau kita melihat apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa bangsa yang lalim ini pun akan datang kepada Tuhan, ini merupakan menjadi kekuatan bagi kita, pengharapan bagi kita bahwa ya orang-orang yang kita lihat jahat sekarang, orang-orang yang kita lihat bengis, lalim, atau bangsa-bangsa yang kejam, ya ateis, itu akan bisa datang kepada Tuhan. Pada akhirnya mereka bisa datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Allah mengasihi mereka. Sebab satu kebenaran firman Tuhan adalah Allah tidak menghendaki kematian orang fasik. Bangsa yang dalam kefasikan tidak dikehendaki Tuhan supaya mereka mati dalam kefasikannya. Tetapi Tuhan menghendaki pertobatan. Tuhan menghendaki supaya mereka datang kepada Tuhan. Jikalau Ethiopia, bangsa yang kuat, gagah, yang lalim ini akhirnya membawa persembahan kepada Allah, ya akhirnya mereka datang kepada Tuhan. Itu menunjukkan kepada kita betapa Tuhan mengasihi umat, betapa Tuhan mengasihi mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang dalam nubuatan Yesaya kita melihat akan ada bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada Tuhan. Akan banyak suku-suku bangsa datang kepada Allah untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan akan tergenapi, di mana firman Tuhan berkata, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan, semua lutut akan berteluk menyembah Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu hal ini masih dalam proses yang begitu panjang, ya, supaya akhirnya bangsa-bangsa sebagaimana bangsa Ethiopia datang kepada Allah, ya demikian juga bangsa-bangsa lain akan datang kepada Allah. Maka dalam era masa kini, ya dalam perjanjian baru, ada tugas yang Allah berikan kepada orang-orang percaya, kepada umat Tuhan, untuk pergi, ya memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita, memberitakan ya kebenaran, ya memberitakan jalan keselamatan, dan jalan keselamatan itu adalah Yesus. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagian ini mengingatkan kita akan pekerjaan yang kita lakukan sebagai saksi-saksi Kristus, untuk terus bersemangat, untuk terus bergairah. Ya, bergairah ketika kita melayani Tuhan, bergairah, bersemangat untuk memberitakan kabar sukacita, bergairah menjadi saksi Kristus, dan bahkan siap menghadapi tantangan apapun itu. Mungkin kita akan berhadapan dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang lalim, orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, tetapi merasa diri hidup dalam kebenaran. Mungkin mereka melakukan penganiayaan kepada orang-orang benar, serasa mereka sudah melakukan yang benar, bahkan seolah-olah Alkitab berkata, seolah-olah mereka berjasa kepada Allah mereka, melakukan hal yang baik, padahal mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, misalnya ada orang menganiaya orang lain hanya karena menyatakan sebagai membela Allah, membela agamanya, maka mereka melakukan penganiayaan. Mereka pikir mereka sudah benar, sesungguhnya mereka tidak melakukan kebenaran. Ya, kebenaran tidak akan bertentangan ya dengan apa yang kita lakukan. Tidak mungkin kita melakukan hal yang salah kemudian kita katakan ini adalah kebenaran. Misalnya begini, kita membunuh orang, jelas firman Allah itu adalah dosa. Tapi nggak mungkin membunuh seseorang tertentu membuat kita menjadi pahlawan.
menjadi orang benar? Nggak mungkin. Tidak akan bertentangan. Jadi pembunuhan itu tidak berkenan kepada Allah. Ya, sehingga tidak dapat dikatakan kalau kita lakukan hal yang jahat itu kita sudah melakukan kebenaran. Tidak bisa. Memang ada orang yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Allah, tetapi menganggap dirinya telah melakukan kebenaran. Ini persoalan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangsa yang gagah kuat ini, ya, yang dikatakan bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, akhirnya datang kepada Tuhan. Memang kalau kita lihat ayat di atas ada karya Allah di situ yang luar biasa, ya, di mana kekuatan-kekuatan mereka, ya, dicopoti oleh Tuhan, dilucuti oleh Tuhan, dibuat tak berdaya, ya. Nah, digambarkan di sana seperti mereka dalam keadaan yang sulit, ya. Dikatakan di ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik. Wah, ini dahsyat, ya, seperti hawa panas mendidih waktu panas terik. Ini akhir-akhir ini kita mengalami panas, ya. Ini udah gelisah banget kita, rasanya badan mau pecah ini. Itu nggak seberapa, akan lebih panas lagi, ya. Nah, seperti kabut embun di panas musim menuai. Jadi sesuatu yang sangat-sangat menggelisahkan dan kita tidak mampu bertahan menghadapinya. Ya, jadi kalau kita merasa diri kuat, ya, ternyata ada titik tertentu kita melihat diri kita ternyata tidak kuat-kuat banget. Ya, kita tak berdaya dan pada akhirnya menyerah kepada Tuhan. Ya, sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak masak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dan pisau-pisau pemangkas, ya, menyisikan, dikatakan di sana, pisau-pisau pemangkas dan menyisikan carang-carangnya dengan memacungnya, ya, dengan memacungnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ini sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang di mana Tuhan, ya, bertindak, ya, sehingga kegagahan penduduk ini, kegagahan umat ini, umat yang kuat, yang ulet ini, akhirnya mereka menyadari mereka tidak ada apa-apanya. Dalam terjemahan lain di ayat 6 berkata begini, bala tentaramu yang kuat dan perkasa akan dibiarkan gugur di medan perang untuk santapan burung-burung pemakan bangkai di gunung-gunung. Sepanjang musim panas, burung-burung buas akan mengoyak-oyak mayat-mayat itu, dan sepanjang musim dingin binatang-binatang buas akan menggerogoti tulang-tulangnya. Jadi yang hebat-hebat, gagah perkasa, pasukan yang hebat, tak berdaya, banyak yang gugur, mati, dan dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Nah, disitulah mereka melihat bahwa mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya, di ayat 7, tetapi saatnya akan tiba bahwa bangsa yang kuat dan perkasa itu, yang penakluk dan perusak, yang negerinya dilintasi oleh sungai-sungai, akan membawa persembahan bagi Tuhan semesta alam di tempat kediamannya di Yerusalem, di gunung Sion. Tetapi saatnya akan tiba bangsa yang kuat, ya, dan perkasa itu, yang penakluk dan perusak. Jadi bangsa ini kan bangsa yang wah, luar biasa lah jahatnya, tetapi mereka pada akhirnya tak berdaya karena Tuhan bertindak, Tuhan mengerat, Tuhan memacung, sehingga pasukannya, orang-orang yang gagah perkasanya, mati tak berdaya dan dimakan oleh burung-burung, ya, jadi bergelimpangan mayat-mayat. Nah, itu membuat mereka, ya, akhirnya mereka menyadari bahwa, ya, mereka nggak bisa melawan Allah yang hidup. Kita tidak bisa melawan Allah. Ada orang-orang yang sangat-sangat sombong, ya. Mereka mau mencoba melawan Allah, ya, melawan Tuhan. Ya, bagaimana bisa mereka melawan Tuhan? Ya, mereka tentu tidak bisa melawan Tuhan. Kita nggak bisa melawan Tuhan. Tak seorang pun di antara kita yang bisa melawan Tuhan. Tapi
keadaan manusia, ya sepertinya wah hebat-hebat ya, mau mencoba melawan Allah. Tapi ketika Allah bertindak, tak seorang pun yang sanggup menghadapinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangsa yang lalim, yang keras, yang perusak, ya yang jahat ini akhirnya datang kepada Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, dan mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Apa artinya membawa persembahan kepada Tuhan? Ya, mereka takluk kepada Tuhan, mereka takut akan Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Ini adalah nubuatan dari kitab Yesaya. Ya, Nabi Yesaya bernubuat, memang pada akhirnya bukankah setiap suku-suku bangsa akan datang kepada Tuhan, menyembah, memuji, muliakan Tuhan, termasuk Ethiopia. Bangsa yang keras ini, yang lalim ini, akhirnya datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang beriman, tetaplah setia kepada Tuhan. Dan kita mau ambil bagian dalam tugas, yaitu melaksanakan amanat agung dengan berhiaskan kekudusan. Kita terus lakukan, ya, kita menjaga diri kita, hidup kudus di hadapan Allah, pertahankan iman, percaya kita, jangan goncang, jangan ragu-ragu, ya jangan bimbang ketika diperhadapkan dengan berbagai persoalan, masalah dalam hidup ini. Bahkan untuk mempertahankan iman kita, ya kita harus masuk dalam penderitaan yang luar biasa. Kita harus siap. Dan jangan lupa, Tuhan mau memakai kita supaya bangsa-bangsa, suku-suku bangsa seperti bangsa Ethiopia ini datang kepada Tuhan. Ya, maka kita memiliki peran, ya, di dalam dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, yaitu menjadi saksi Kristus, menjadi duta Injil, menjadi pemberita-pemberita kabar gembira itu, kabar sukacita, memberitakan tentang Yesus Kristus Tuhan. Ya, Dia Yesus yang adalah satu-satunya jalan keselamatan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita terus bergandeng tangan, bersemangat dalam hidup ini. Kalau bangsa yang keras, yang fasik, yang lalim ini pun akhirnya datang kepada Tuhan, bukankah hal ini akan membuat kita bergairah, bersemangat ketika ada di antara keluarga kita, sahabat, saudara kita yang belum datang kepada Tuhan? Percayalah, ya, kita akan melihat mereka akan datang kepada Tuhan, tentu dengan doa-doa kita dan pelayanan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.